Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478292. Di sini saya akan membuat video hands-on materi net angkat mata kuliah teknologi IoT, yaitu 4.2.3 lab yang judulnya Design Prototype of an AI Application. Objektif pada part 1 yaitu consider an IoT application with AI or ML technology. Lalu pada part 2 design component required for an IoT application with AI ML technology. Lalu pada part 3 nya describe the process and operation for the IoT application with flowchart. Background atau skenario nya, with IoT device, dengan IoT device dan IoT network yang menjadi populer, teknologi untuk IoT device berkembang pesat. Perangkat IoT tidak lagi terbatas pada sensor dan aktuator. Perangkat IoT mungkin memiliki kemampuan berpikir dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan berkat pengembangan kecerdasan buatan yaitu AI dan machine learning atau ML. Oke, kita langsung ke instruksinya. Pada part 1 sini yaitu consider an IoT application with AI ML technology. Maksudnya ini artinya pertimbangkan aplikasi IoT menggunakan AI atau machine learning teknologi. In this part, dalam part ini kamu akan list fungsi dan fitur smart home thermostat. Thermostat yaitu thermostat adalah mengatur sirkulasi pengatur suhu teman-teman gitu ya maksudnya. Ability of self learning, making decision based on environmental change. Lalu di sini ada pertanyaan yaitu list the desired feature and function for a search device. Ya, itu artinya buat list daftar untuk fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut. Di sini contohnya yaitu dia dapat mempelajari kebiasaan pengguna, misalnya waktu tidurnya, bekerja, dan saat dia bepergian. Lalu ini kita tulis dulu. Kebiasaan pengguna. Untuk yang kedua yaitu dia dapat secara otomatis menyesuaikan suhu berdasarkan kondisi ruangannya, teman-teman. Lalu yang ketiga, dia bisa terkoneksi dengan internet agar memudahkan kita dapat mengontrol atau memonitoringnya lewat smartphone. Misalnya kita lagi nggak di rumah, kita bisa melihat kondisinya lewat handphone kita ataupun tablet juga bisa. Lalu selanjutnya, membuat dia ini bisa mematikan mesinnya itu sendiri. Gunanya untuk menghemat energi agar jika tidak dibutuhkan dia akan otomatis mati gitu. Lalu dia bisa beradaptasi dengan cuaca alam, misalnya siang dan malam. Kalau siang biasanya kan kita panas, jadi kita butuh udara yang dingin. Kalau malam kita butuh udara yang hangat gitu. Lalu pada yang kedua di sini list the factor that may influence the perception of temperature. Buat list yang membuat faktor-faktor mempengaruhi persepsi temperatur atau suhunya dulu. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu
Jawabannya itu yang pertama nih, ada suhu atau kelembapan udara di ruangan. Misalnya kalau dia panas, dia akan mesin akan menyesuaikan. Lalu jumlah orang di dalam ruangan, misalnya di ruang tamu kan, jika ada makin banyak orang itu uap panas dari badannya akan menguap, jadi kita butuh udara yang lebih dingin gitu teman. Jika lalu aktivitas pengguna, misalnya dia sedang duduk atau habis olahraga, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Lalu suhu di luar ruangan, yaitu tadi yaitu waktu siang dan malam. Lalu faktor pencahayaan juga, karena sinar matahari juga mempengaruhi suhu ya. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya. List the way smart device can get information about those factors. List the way smart device can information. Maksudnya buat list cara perangkat pintar dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut. Itu yang pertama di sini dia menggunakan, kita pasti dia menggunakan sensor suhu teman-teman ya, sensor suhu dan kelembapan. Karena kita mendeteksi cuaca, tentunya kita menggunakan sensor suhu. Lalu sensor gerak, yaitu untuk mendeteksi tadi contohnya yang di ruang tamu, untuk mendeteksi ada berapa banyak orang. Sensor gerak dan atau kamera untuk mendeteksi keberadaan orang. Lalu sensor cahaya untuk mendeteksi waktu siang dan malam. Dan kita dapat mengakses data cuaca. Lalu kita bisa menggunakan tambahan mikrofon untuk mendeteksi perintah suara. Kita dapat menyuruh langsung lewat suara gitu. Oke, lanjut ke part 2. Design component required for an IoT application with AI or ML teknologi. Dalam part ini kamu akan mengeksplorasi dan desain fungsi dan kunci komponen dalam untuk thermostat controller. Oke, di sini ada pertanyaan. Teman-teman. What are key components for a smart thermostat? Maksudnya apa saja komponen utama yang digunakan untuk termostat itu sendiri? Jawabannya yaitu sensor suhu, tentunya lagi sampai sama sensor suhu dan kelembapan untuk membaca kondisi udara. Lalu kita menggunakan wifi modul karena dia ingin terhubung ke internet, karena kita akan memonitoring lewat smartphone. Lalu AI atau machine learning engine, cloud atau edge-nya untuk menganalisis data dan membuat keputusan. Lalu microcontroller MCU fungsinya untuk mengontrol komponen fisik seperti pemanas atau pendingin. Lalu aplikasi interface untuk user teman-teman, agar dia bisa menggunakan kendali di lewat smartphone-nya, kita perlu itu. Lalu itu baterai atau power supply untuk menghidupkan semua komponennya. Tentu saja kita butuh baterai teman-teman ya, untuk menghidupkan komponen-komponen tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. List the process and operation of the smart thermostat controller. Di sini maksudnya buat list dari proses dan pengoperasian termostat itu sendiri. Jawabannya yang pertama yaitu udah pasti sensor membaca suhu dan kelembapan dulu dari ruangan. Lalu data dari sensor suhu dikirim ke sistem AI atau machine learning. Lalu AI menganalisis data dan menyimpan kebiasaan pengguna. Lalu engine atau AI ini menentukan apakah perlu menaikkan atau menurunkan suhu. Jadi dia akan mengirim perintah ke pemanas atau pendingin ruangan atau AC. Lalu sistem terus belajar dari pola baru setiap hari untuk meningkatkan performanya. Jadi dia pintar teman-teman ya, dapat
menganalisis dirinya sendiri gitu. Pada part 3, describe the process on operation for the IoT application with a flowchart. Maksudnya di sini kita jelaskan proses dan pengoperasian untuk aplikasi IoT menggunakan flowchart, yaitu diagram alur, teman-teman ya. Using a flowchart, describe how data is collected. Kita di sini diminta untuk menggunakan flowchart untuk menjelaskan bagaimana data didapatkan. Bagaimana data didapatkan ke AI atau machine learning application di dalam cloud computing. Nah, di sini mungkin contohnya sini teman-teman ya. Nah, sini contohnya yang pertama sensor akan membaca suhu. Sensor ini ya. Sensor akan membaca suhu, lalu dia akan ngirim data ke AI, atau machine learning. Lalu AI dari sensor suhu di sini start, teman-teman ya. Start, kirim sensor baca suhu, lalu data dikirim ke cloud atau AI, lalu AI menganalisis data, analisis AI. Nah, ini analisis AI ya. Lalu hasil keputusannya akan dikirim ke cloud computing. Ini cloud computingnya ya. Cloud computing. Lalu selanjutnya dia akan, setelah data diproses, dia akan mengirimkan perintah apakah mesin harus dihidupkan atau tidak pemanasnya. Ini mesin. Perangkatnya, dia akan mengirimkan perangkat ini perlu dinyalakan atau dihidupkan atau dimatikan. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan yang kedua dari part 3, yaitu use flowchart to illustrate the general operation of the smart thermostat controller. Thermostat controller sini. Nah, di sini yang pertama mesin akan start. Lalu turun ke sini. Lalu dia akan mendeteksi apakah ada orang di ruangan. Ini human. Nah, ini orang ya. Lalu jika iya, yes. Di sini ada if else, n. Ini teman-teman ya. Jika iya, maka dia akan mengecek suhu idealnya.
Jika yes, dia akan menghidupkan temperaturnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Susah menggunakan paint tadi. Ini. Start, lalu sensor membaca temperatur. Apakah ada orang di dalam ruangan? Jika iya, dia akan mengcompare suhu. Lalu jika wait several minute, nunggu berapa menit, lalu dia akan mengaktifkan. Jika ada orang, nah dia akan mengaktifkan AC. Jika no, dia akan mengecek temperaturnya. Nah di sini kembali. Jika yes, dia akan menunggu berapa menit lalu mengaktifkan pemanas atau pendinginnya. Jika tidak ada orang, dia akan menghidupkan itu penghemat energi agar jika tidak terpakai dia akan otomatis mati mesinnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan reflection. Reflection di sini yaitu reflection, which component provides the brain power for the learning and then adjusting accordingly. Apa komponen mana yang menjadi otak tenaga untuk learning, menyesuaikannya, accordingly menyesuaikannya. Oke, jawabannya itu komponen yang menjadi otak atau penggeraknya itu udah pasti AI, artificial intelligence, dan machine learning itu sendiri teman-teman, yaitu AI dan ML itu sendiri. Nah di sini ada karena yang bisa berada di cloud computing atau di edge device, misalnya mini komputer yaitu MCU yang bisa menjalankan atau memberi perintah kepada termostat. Jadi otaknya itu sistem adalah AI atau machine learning. Lalu selanjutnya, can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation? Maksudnya di sini, can you think, dapatkah kamu berpikir perangkat IoT lain, other IoT device, perangkat IoT lain yang akan belajar dari waktu ke waktu dan meningkatkan operasinya. Kita di sini selalu memikirkan perangkat IoT lain. Ya, di sini mungkin yang akan itu contohnya smart refrigerator atau kulkas pintar. Dia bisa mempelajari kebiasaan konsumsi makanan kita atau memberitahu stok hampir habis, bahkan menyarankan daftar belanja. Jika stok suka habis gitu, dia juga dapat mendeteksi apakah makanan ini masih layak makan atau tidak. Nah, sepertinya saya butuh seperti itu. Lalu selanjutnya security kamera keamanan yang dapat mengenali pergerakan biasa dan mencurigakan dan belajar mengenali wajah yang sering muncul. Jadi kayak soalnya kan di daerah saya ini sering rawan maling motor, jadi sepertinya perlu seperti ini, kamera keamanan yang dapat mengenali pergerakan yang mencurigakan atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video lab kali ini. Jika ada kurang kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.